Oke, sekarang saya sudah bersama narasumber saya, Raden Wiryawan Surya Kusuma. Ya. Alhamdulillah, Ya. sudah buka ya gitu. Iya, sudah Mas. Bisa Pakai bahasa Indonesia, bahasa Jawa. pakai bahasa Sunda Jawa. Ayo, Oke. bahasa. Ayo. Seperti yang kita tahu ya, konten kreator sekarang jadi hobi yang tersendiri apa ya? Jadi hal ya digandrungi oleh anak-anak muda ya. Makanya angkat topik ini sebagai tema saya, oke. Siap Mas Wawan? Bismillah. Oke. Saya mulai dari pertanyaan pertama dulu. Hmm. Sebagai content creator, apa saja kegiatan seorang content creator untuk menurut Mas Wawan sendiri? Kegiatan sebagai konten kreator. Konten kreator ini banyak. Dengan seiring berjalannya waktu, banyak platform. Konten kreator yang dimaksud ini konten kreator apa dulu nih? YouTube, iya. Instagram, TikTok, Facebook, Ya semua Mas, ya bisa. semua. Karena aku di YouTube, jadi kita ngomongnya di YouTube dulu. Dan mungkin ini sama kayak yang di TikTok, sama kayak di Instagram. Biasanya kalau di YouTube itu untuk pertama kali yang dilakukan sama konten kreator adalah menyiapkan apa yang mau dijadiin bahan konten. Itu pertama. Terus yang kedua, nyiapin peralatan. Kalau misalkan punya kamera SLR tinggal pakai kamera. Kalau tidak ada pakai handphone, karena handphone sekarang lebih canggih daripada kamera SLR. Benar. Setelah itu nyiapin peralatan yang lain kayak tripod, terus kayak apa lagi ya? Kira pokoknya Mas ya. Kayak Iya. peralatan gitu lah pokoknya secara teknis yang menunjang visual baik audio maupun videonya. Terus setelah itu direkam dengan konsep yang tadi udah direncanakan. Setelah itu dipindah ke laptop atau PC, diedit. Setelah diedit, diekspor, beres. Tapi belum selesai sampai di situ, kita harus mikir lagi buat bikin thumbnail. Thumbnail itu adalah sampul di YouTube yang biasa kalian tonton, yang bikin penasaran kalian, biar kalian klik. Nah, itu namanya Iya. thumbnail. Biasanya clickbait. Biasanya Ya, clickbait, tergantung judulnya. Iya. Dan mungkin nanti judulnya kalau dimasukin ke YouTube, gila, konten kreator ini gila, mana serah lah pokoknya bikin orang Pokoknya penasaran. heboh. Pokoknya heboh. Iya, benar. Mau itu di zoom, mau itu dibuat font gede, mau dibuat font Arial, yang nggak ada tulisannya, nggak ada angkanya, terserah lah. Pokoknya bikin orang penasaran. Itu tools marketing terbaik, digital marketing terbaik. Terus mikirin judul video, bikin deskripsinya, description box description boxnya sama tag, terus bikin susunan buat kartu di video YouTube-nya, end card-nya segala macam, baru setelah itu di schedule upload. Tahu. Jadi emang panjang urutannya. Iya. Beda ya sama yang lain, kayak misalkan kalau TikTok itu ada beberapa konten kreator di TikTok yang dia pakai kamera profesional, ada yang dia cuman hanya menggunakan handphone aja. Terus sekarang aplikasi editing di HP juga banyak. Iya, banyak banget. Mau pakai InShot, VN, mau pakai KineMaster, Iya. banyak pokoknya yang bisa mengalahkan aplikasi-aplikasi yang di laptop atau di PC. Tergantung kita nyamannya di mana. Bahkan ada segelintir orang yang ngedit pakai TikTok bahkan. Ada, Banyak karena di itu. dalamnya udah ada efeknya, Iya, udah fiturnya. udah Iya. ada presetnya juga. Iya. Jadi sekarang TikTok itu jadi tolak ukur kalau orang mau nyari kerja. Itu biasanya ada tulisan mahir menggunakan TikTok. Iya, Itu benar. ada tuh biasanya, ada tuh sekarang. Kalau dulu kan mahir editing video, Iya. Adobe Premiere, Final Cut Pro. Sekarang mahir menggunakan TikTok. Hanya menggunakan TikTok saja Anda bisa menjadi content creator. Seperti yang saya riset Mas ya, kayak ada itu di salah satu universitas yang ngajurin sertifikat content creator untuk masuk sebagai salah satu mahasiswa di kampus tersebut kan. Oh, Ada itu Mas. Jadi nggak ada Salah alasan satu ya Kak sebenarnya. buat ya jadi content creator ya Mas ya. Itu Oke, terus. peluangnya banyak soalnya. Iya. Pertanyaan selanjutnya Mas ya. Hmm? Selain menjadi content creator, Hmm? apa saja kegiatan yang dilakukan di luar membuat konten? Nyambung Iya. hidup. Hidup itu. Hidup Penting. itu perih, apalagi kena COVID. Iya. Apalagi ada pandemi, habis ini PPKM. Waduh. Sulit. Jadi emang otak itu harus dibuat mikir terus, entah mikir hidup, entah mikir kreatif, entah mikir apapun itulah pokoknya. Jadi jangan sampai kalian itu diem terus gak mikir gitu. Kalau bisa setiap hari harus mikir. Apapun, mau itu penting nggak penting, pokoknya yang namanya content creator itu nggak mungkin dia nggak ada kehidupan di luar content creator. Kecuali kalau dia emang full time jadi YouTuber, itu jelas sih, jelas. Pentingnya produktif makanya. Malah harus produktif.
Nggak kayak saya pokoknya. Ya Allah. Oke, untuk pertanyaan ketiga Mas ya. Hmm. Sebagai seorang content creator, bagaimana content creator memelihara hubungan baik dengan media? Ayo. Media. Iya, Media ini kan banyak. iya banyak media partner. Kalau dulu media- kan ada media cetak, Iya, terus sekarang menjadi media bisa bergabung menjadi media partner iya. yang bisa menjadi satu dengan event, terus sebuah acara apapun lah. Make up lah itu namanya gitu. Jadi setiap acara itu pasti butuh promo dari media, baik media konvensional maupun yang tidak. Nah itu biasanya antara media konvensional sama media online. Biasanya media konvensional itu juga ada media online-nya juga, ya, yang memfungsikan sosial medianya sebagai platform media untuk promonya. Kalau untuk untuk menjalin hubungan baik itu sebenarnya kita mulai dari perkenalan dulu, dan kita harus tahu program-program yang ada di setiap media. Dan jaga branding Dari dari branding iya, juga, benar. karena kalau kita sebatas mengenal itu sah. Tapi alangkah indahnya kalau kita sembari berkenalan, tapi kita juga punya produk. Itu. Kalau di band, aku baru ngerasain di Surabaya. Di Surabaya itu yang namanya musisi itu kita punya andil penuh untuk membuat press release, dan kita sendiri juga yang punya hak untuk menyebarkan press release itu ke seluruh media se-Indonesia. Seperti itu Mas ya? Iya, Saya baru itu tahu. jadinya tuh. Oh iya benar. Jadinya Itu yang Underworld. kalau lihat ya. Nah, itu ada Banyak. Underworld juga. Tampilin di layar. Terus ada ini juga, ada koran juga. Iya. Kalau ini sebenarnya dulu tuh iseng nge-DM aja sih Bang Sidoarjo. Terus tiba-tiba beberapa tahun kemudian 2017 itu nge-DM minta kontak, terus orangnya ke sini ngobrol. Ya mungkin salah satu dari sekian lah. Iya. Nggak tahu yang pertama, nggak tahu yang terakhir, nggak tahu yang keberapa. Tiba-tiba ya memang namanya, soalnya kan gini kan, kuncinya itu sebenarnya kalau dari aku pribadi, aku membutuhkan media juga membutuhkan orang yang punya produk. Karena mau bagaimanapun kita butuh media karena kita butuh promosi. Para media juga butuh produk karena dia juga butuh konten. Nah makanya gimana kita caranya membangun silaturahmi dengan media, yaitu dengan cara pendekatan tadi, ikut istilahnya kayak ikut mengetahui program apa saja yang telah dibuat sama beberapa media. Dan kalau misalkan kalian tergabung dalam suatu acara, kayak misalkan di acara metal sendiri, kita selalu ada media partner. Nah, media partner di situ tuh biasanya ada media konvensional kayak radio, terus kayak ada majalah kayak gitu-gitu, sama media online. Gimana caranya bermanfaat? Jangan sampai tidak bermanfaat. Kalau ngumpul sama teman bebas saja tidak ada hasilnya, oke? Kok jadi Arab Mas ya? Hah? Oh, jadi. Maaf. Oh iya benar. Oke, lanjut Mas ya. Durasi. Oke. Apakah ada cara tersendiri atau momen tersendiri untuk mendapatkan ide untuk membuat konten Mas? Atau dari lingkungan mungkin, atau dari apa mungkin? Mas sendiri. Orang bikin konten itu biasanya tergantung dengan bagaimana keseharian. Itu dilihat dari beberapa konten kreator ya. Iya. Kalau dari aku pribadi, mut-mutan biasanya. Oh iya benar. Mut-mutan. Kalau misalkan stay di suatu tempat, terus kepikiran bikin ini kayak seru. Nah, coba. Tapi kadang kalau udah sampai kamar itu nggak kejadian. Itu biasanya terjadi. Hilang idenya. Bukan hilang idenya. Idenya udah ada, cuman mau ngelakuin males. Mager. Iya. Benar. Tapi kalau misalkan kepikiran buat ngembangin lagi, akhirnya muncul kayak bikin konten drum, terus bikin reaction aplikasi kayak sama si temen menghibur diri lah. Kalau misalkan dulu masih sendirian ngevlog gitu, hampa juga sih ngobrol sendiri di depan kamera, aneh gitu. Tapi kalau misalkan udah ngajak temen itu vibe-nya beda. Akhirnya kita juga secara nggak langsung memperkenalkan iki lho guyonannya awake dhewe. Ini guyonan kita, ini bercandanya kita. Meskipun itu ada yang relate, ada yang enggak, tergantung yang nonton gimana. Tapi gimana cara pembawaan kita dengan konsep yang kita buat, dengan konten yang kita bikin, ngemasnya kayak gimana, ngeditnya kayak gimana, itu
kalian sendiri yang punya karya. Tergantung mood jadi Mas ya. Tergantung mood memang. Bener emang harus gitu. Sulit. Oke lanjut Mas ya. Hmm. Oke. Sudah berapa lama menjalani kegiatan sebagai content creator dan apakah ada kendala dari lingkungan sekitar? Oh, ini pasti ada Mas. Berapa lama? Aduh, lama banget ya. Kalau mungkin dari achievement tadi kan saya tanya 2017 udah mulai itu nih YouTube Mas Wawan. Mulainya aslinya bangun itu 2011, mulai aktif 2012. Waduh, jauh Aslinya. banget ya Mas ya. Dan 2012 itu sebenarnya udah ada berapa video ya, tapi ke take down gara-gara copyright. Oh iya, belum tahu copyright dulu Mas atau gimana? Udah ada copyright dulu. Dulu itu tahun segitu belum ada AdSense. Oh iya. Tara Art Indonesia itu dia dulu orang pertama yang ditawarin sama New York YouTube pusat Iya. untuk daftar ke AdSense New York langsung. Jadi duitnya langsung dari pos, dia nyari di kantor pos. Itu memang bener. Jadi aku hidup di era belum ada AdSense, copyright nggak sekencang sekarang, terus masih broadcast yourself. Iya, bener gak? Masih Gak buat podcast konten untuk nyari uang kayak maksain gitu, tapi Iya. nggak dapet gitu. Iya, tapi emang awalnya emang iseng. Jadi emang ngawalinya kan emang iseng. Terus kendala-kendala itu juga seiring berjalannya waktu akhirnya mikir karena di sebelah rumah kan udah punya anak kecil. Iya. Terus mau bikin konten itu karena ini kan lahan rumah 2 jadi 1 dihancurin di depannya dibuat usaha. Kamar ya sebelah pintu juga udah pelanggan. Jadi kalau misalkan malam bikin konten lagi enak malam gitu pas momennya. Tapi pas berisik ya udah. Kalau noise ya tinggal ngakal di audionya yang di Iya Mas, racik. diedit. Jadi emang kendala itu pasti selalu ada, cuman nggak banyak. Memang sebagian orang tahu, aku juga main YouTube, tapi kalau bikin video dengan disaksikan sama orang juga nggak enak. Iya. Jadi ya ngepasin momen aja sih, ngepasin momen aja biar nggak jadi blank gitu. Kalau blank kan nggak enak. Gak terlalu banyak kendala jadi Mas ya. Ya ada tapi Nggak terlalu sih. dekat selalu. Ya kendalanya ada satu kalau bikin drum cover itu karena drum kan nggak ada studio, jadi terpaksa harus jauh-jauh ke Kalijudan, ke Kenjeran sana harus bikin drum cover. Atau enggak dulu sempat di Kendang Sari juga. Cuman kalau misalkan drum cover ya masih ke studio karena jaga kualitas. Dulu masih unplug, masih pakai sound kamera, masih kotor, terus harus bertahap mulai pakai kamera Bipro Alpha 5 Bipro 5 Plus Alpha 5 Hasil Plus cam Mas ya. Action Cam Iya. itu udah jernih, tapi itu harus dinaikin lagi kualitasnya dengan recording ahlinya. Kita kembalikan ke ahlinya. Kalau misalkan kita semua pinter, kasihan ahlinya udah sekolah tinggi-tinggi tidak kita manfaatkan, yang penting ada duitnya. Oke seperti itu jadi lanjut Mas ya. Banyak ya pertanyaannya ya? Banyak alhamdulillah. Ya Allah, gile. Sabar Mas ya. Siap. Menurut Anda sendiri, apakah sebagai konten kreator dalam bermasyarakat harus menjaga image? Waduh, ini nih. Image. Ya, kayak contohnya kayak mungkin di dalam konten Mas Wawan punya pribadi tersendiri untuk penontonnya, terus di rumah ada pribadi tersendiri gitu. Mungkin Mas Wawan bisa jelasin. Kalau bahasa Inggris just be yourself. Waduh, Kok artinya? biarkan jadi diri sendiri. Oh, Ya, salah. jangan. Udah. Udah. Sebenarnya nggak beda jauh sih. Tapi gini, bedanya itu kalau bikin video itu kan ngobrol sendiri. Iya. Ngobrol sendiri kan akhirnya kita bawa asik sendiri. Kalau misalkan ngobrol sama orang kan asiknya jadi bareng-bareng. Benar. Kadang vibes-nya bisa asiknya dibawa sama temen, terus kita bawa juga. Nah itu bedanya di situ. Kalau kesamaan ya tetap sama-sama suka ngomong panjang, suka ngejelasin, suka apa ya ngalor ngidul lah. Tapi omongannya yang jelas, yang kalau nggak jelas paling bercanda sama temen aja. Terus kalau jaga image sebenarnya ada beberapa poin yang harus dipikirkan, bener-bener harus hati-hati. Kayak Salah nggak satunya boleh adalah di attitude. publik itu ya ada itu. Etika itu penting soalnya. Termasuk ini nggak bicara soal musik, karena etika itu kan di Segala bidang apapun. ditanamkan dari kecil. Segala medan pokoknya bidang apapun itu etika itu paling utama. Iya, harus. Jadi
mau kita kelihatan cerawak di depan kamera, mau kita kelihatan barbar depan kamera, tapi kalau misalkan ketemu langsung pasti akan berbeda. Etika beda lah, harus Pasti beda. bisa bedain lah. Kayak temanku si Cory itu kan dari kamera kelihatan barbar. Korigor. Aslinya memang kelihatan barbar. Cuman dia tahu dia harus menempatkan posisinya kayak gimana. Tahu personal branding. Karena selain dia menyadari, dia sesadar-sadarnya dia sebagai public figure, dia harus bisa menjaga omongannya dia harus menjaga gerak-geriknya dia, terus harus bisa menyesuaikan diri dengan sekitar. Kurang lebih sama yang aku lakukan, cuman bedanya karena dia sudah berada di atas, kalau kita kan masih itu. Jadi tetap jadi diri sendiri aja. Nggak terlalu jauh bedanya gitu, enggak, tapi ya tetap begini. Ketika kamu ngeliat aku di video, beda kan pas kamu ketemu sama aku langsung. Kayak kok ini Mas Wawan tuh, beda gitu. Beda kan? Iya benar. Dibandingin sama ketika kamu ketemu sama satu orang yang kamu temui di YouTube, terus tiba-tiba kamu mendengar ada sebuah media yang kamu tonton dan kamu melihat video yang kamu tonton tadi itu orang masuk media itu ada masalah. Nah, ingat, hidup itu penuh drama. Ingat ya, hidup itu penuh drama. Ini jangan sampai kita langsung kehasut sama media. Jangan sampai kita terpengaruh, punya orang kayak gini ternyata. Belum tentu. Kadang itu disetting. Tapi netizen kayak gitu Mas sekarang. Kayak gampang itu ke branding Public figure butuh. Kalau public figure mau ngapain? Kalau misalkan dia dari awal dibilang baik, terus ternyata dia membuat suatu hal yang buruk, nggak perlu minta pembelaan, dibela sendiri sama fansnya. Benar. Nggak salah dibela. Tapi itu namanya brand image. Jadi memang semua itu pasti diracik, semua itu pasti dibuat sedemikian rupa supaya ya apa caranya? Gimana caranya tuh orang mikir aku kayak gini nih, gimana caranya? Dibuat, digodok, udah dibakar langsung kesungguh-sungguh. Nah itu juga harus hati-hati. Jadi kita juga nggak bisa ngejudge orang A, kita juga nggak bisa menilai orang B. Termasuk kayak seperti tadi, kalau aku sih nanggepinnya aku nggak peduli dengan hal seperti itu. Kayak setiap pertemuan itu sama Cory selalu ada yang kita bahas, dan ketika si Cory tidak menginginkan informasi itu muncul tiba-tiba. Tapi akhirnya jadi bahasan kita juga. Kita ngebahas, ternyata kayak gini, ya udah, sampai situ udah cukup, nggak perlu kita panjangin di luar. Jadi kita juga harus cekat omongan kita. Kalau misalkan kita tahu sesuatu, tahu informasi apapun, udah cukup di kita aja. Kalau misalkan memang temanmu tahu, terus kamu pengen ngikut ke topik itu, saran mending udah nggak usah. Ya, karena kita nggak tahu fixnya kayak gitu. Kita nggak tahu pasti kayak gimana. Iya kan media. Nah, namanya kan media juga jahat kan. Makanya kita pinter-pinternya ngolah informasi, pinter-pinternya kita dalam menyerap informasi. Ternyata. Jadi untuk kesimpulan yang sekarang ya, untuk konten kreator sendiri tuh banyak Mas ya. Banyak. Nggak sekedar konten kreator buat video, diupload, dapat duit, enggak kayak gitu. Enggak juga. Kayak gitu. Biaya prosesnya panjang. Ketika dia berhasil menjadi besar karena platform, belum tentu dia bisa dibilang sukses di konten kreator. Aku pernah bilang ke banyak orang termasuk ke Cory, jaga brand image-mu. Aku yakin kamu besar karena personality-nya. Orang akan suka sama kamu karena personality-nya. Karena goals-nya itu sampai di titik aku gak peduli videomu apa, pokoknya aku nonton kamu. Itu angel, susah gitu. Jarang ada konten kreator kayak gitu sekarang loh ya. Susah. Banyak Mas ya. Banyak. Ayo kan. Saya pusing sampean. Pusing ya. Baru tahu ya kamu. Iya, baru tahu. Jadi stres ngerasainnya saya. Jadi terima kasih Mas Wawan ya. Iya, terima kasih juga waktunya. Terima kasih banyak. Tolong ditonton ya. Iya. Terima kasih. Sukses buat Misbah, semoga lulus. Terima kasih.